Yang menarik adalah bahwa anak-anak yang istimewa yang secara akal tidak sempurna, dia hanya singgah, malaikat yang singgah ke dunia. Jadi kalau suatu kelemahan itu pasti ada 1 juta kelebihan lah gitu lah ya. Betul. Makanya para orang tua yang hari ini punya anak istimewa, bersyukur, cari ilmunya, kembangkan bakatnya, maka nanti di akhirat kita panen. Lah panen apa? Aduh, saya sampai merinding ini. The Review Edutainment, podcast channel yang mengedukasi dan menghibur. Are you ready? Share your mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera untuk kita semua, The Review Lovers di seluruh Indonesia. Masih bersama The Review Edutainment Podcast Channel. Dan perkenalkan, saya Mr. Nyonyo dan Saya Dea. nah, kita berdua hari ini kita akan membahas sesuatu atau sebuah ilmu yang baru ya. Nah, dan kita pun kedatangan siapa? Tamu istimewa kita. Tamu kita adalah namanya Teh Tita Rosita, SPC MPD. Beliau juga seorang mahasiswa program doktoral pendidikan khusus Universitas Pendidikan Indonesia. Boleh memperkenalkan diri dulu Teh Tita? Langsung. Oke, Atau say hi ke siang berarti sekarang ya, menjelang sore. Selamat siang semuanya. Hari ini saya senang banget diundang ke sini. Nama saya Tita Rosita. Saya sedang mengambil doktoral S3 di UPI. Kebetulan ngambil PKH. Dan memang aktivitas sekarang juga menjadi dosen, juga jadi konselor di sekolah. Kebetulan sekolah tersebut juga sekarang sekolah inklusi. Ya dari tahun 2011 juga alhamdulillah menangani anak-anak yang memang istimewa. Itu istimewa sekali. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menciptakan mereka, bahkan kita harus betul-betul mendampingi gitu. Harus tahu ilmunya yang pasti Teh. Itu dia mungkin. Tapi ngomong tadi ngambilnya saya dengan PKH ya. Iya. Bisa dijabarkan PKH Iya, gitu. baik-baik. Itu PKH itu pendidikan khusus. Kalau S1-nya itu kan sekarang pendidikan luar biasa. Ternyata ada perubahan nama, jadi PKH nanti ada terintegrasi. S1, S2, S3 jadi pendidikan khusus. Khususnya kenapa? Karena menangani anak-anak yang istimewa tadi. Kita keilmuannya di bidang kekhususan. Bakat istimewa juga khusus. Anak-anak yang IQ-nya tinggi, dia juga punya kekhususan. Jadi memang ini yang menarik sekali. Ilmu ini menarik kenapa? Karena juga kita harus dibimbing oleh siapa? Oleh dosen-dosen yang memang paham. Bahkan kalau saya sendiri minta bimbingan sama Allah, karena yang Maha menciptakan ya. Kita sendiri nggak tahu anak ini kenapa nggak bisa bicara dan sebagainya. Padahal Allah yang menciptakan, ada ilmu pasti di anak tersebut. Itu mungkin dari PKH itu. Pendidikan khusus. Oke. Berarti kegiatan selain Ya. tadi selain ngambil doktoral ya? Betul. Itu aktif di mana saja tadi? Yang pertama saya dosen Dosen. di bimbingan konseling IKIP Siliwangi. Kedua saya menjadi seorang konselor di sekolah SD Al-Irham. Nah itu memang sekolah inklusi. Jadi kita sudah menerima anak-anak yang istimewa. Ada anak disleksia, dulu sempat ada anak autistik. Disleksia? Oh iya, disleksia ini pasti panjang. Jadi sedikit aja in short. In short, bahkan saya sendiri sekarang ngambil judul disertasi tentang anak disleksia juga. Jadi anak disleksia itu punya kekhususan, dia punya hambatan dalam membaca. Oke, Jadi bukan dia nggak bisa baca, bahkan untuk diagnosa disleksia sendiri ini butuh psikolog itu melihat dari IQ-nya dia rata-rata, bahkan ada yang rata-rata atas, bahkan ada juga yang di atas rata-rata dan IQ-nya itu superior. Tapi ternyata loh kok dia nggak bisa baca, sulit, terhambat apanya? Ilmu neurologi juga dibahas itu di sana. Ternyata ada bagian saraf-saraf tertentu yang ini makanya panjang di situ ya. Panjang banget sih. Pokoknya itu tadi ada hambatan dari dalam membaca. Membaca. Betul. Khusus ke membacanya. Iya, disleksia. Karena bahasan kita tentang kolaborasi guru di pendidikan atau di sekolah inklusi ya. Jadi terutama saya mau nanya dulu nih, atau kamu dulu nih? Kamu atau aku dulu yang nanya? Ladies first ya. Oh, Oke. Berarti aku dulu ya. Oke. Ya, seperti biasa. Biasa. Jadi yang pertama adalah Yes. what is inklusi? Oke, Apa ya. itu inklusi? Sekolah inklusi itu apa sih? Baik, ini yang menarik adalah
bahkan ketika saya basic pendidikan di psikologi sekarang ambil PKH itu sebenarnya ada sedikit keterkaitannya. Cuma ilmu ini baru saya peroleh ketika S3. Ada bahasan inklusi dan inklusif. Inklusi dan inklusif beda. Beda ternyata. Kalau kita berbicara pendidikan berarti inklusif. Kalau berbicara dengan sekolah, sekolah inklusi. Nah, sekolah inklusi ini adalah sekolah yang kita menerima keberagaman siswa. Jadi siswa itu ketika mau masuk sekolah dengan kondisi apapun, sekolah harus menerima itu. Nah, gimana? Baik secara fisik atau psikis? Betul. Misalkan gimana kalau tunanetra nggak bisa lihat? Nah, ini ternyata ketika undang-undang sudah membuatnya itu harus diterima. Tapi memang betul sekolah tidak semuanya bisa. Kenapa? Karena SDM, infrastruktur, ketidaksiapan seperti itu. Jadi sekolah inklusi itu apa? Menerima keberagaman siswa. Nah, itu dia poin utamanya inklusi. Dan yang menariknya adalah bagaimana kita harus mempersiapkan semuanya ini. Undang-undang sudah buat dan sebagainya. Itu mungkin TDA dan lupa, belum kenal ya? Kamu kenalin dulu dong. Kang siapa Kang? Kang Nyonyo. Saya sedang menghafal nama. Iya, mungkin tadi Lupa ya. Belum kenalan dulu soalnya. Iya. Jadi kita ini baru kemarin ketemu dan kita langsung interview. Yes, gitu, jadi ya. lupa ya. Iya, nggak apa-apa kalau lupa tuh kadang nggak inget gitu. Iya, so. Baik. Terus ada lagi. Apa tadi? Tadi katanya di belakang sebelum kita take kamu mau nanya apa sih bedanya Oh iya inklusi dan benar, tadi penasaran ada eksklusif? inklusi. Saya pernah dengar inklusi itu ada juga eksklusif atau Eksklusif. eksklusif. Iya. Itu apakah kebalikannya kontradiksi dari inklusi? Baik. Jadi yang pertama memang sejarahnya sangat panjang sekali ya pendidikan Indonesia. Bahkan ketika kita berbicara inklusif dan eksklusif ya. Jadi kalau eksklusif bahwa sekolah itu memang tidak bisa menerima keberagaman siswa. Jadi memang dia selektif bahwa anak-anak yang istimewa udah aja ke SLB. Mungkin Kang tahu ya SLB sekolah luar biasa. Tapi tidak semua anak yang khusus itu mereka punya keterbatasan fisik sama dengan anak yang lain. Kadang-kadang secara fisiknya biasa. Itu tapi ya itu dia. Maka ini tentang hak asasi manusia. Eksklusif itu dibatasi. Kalau inklusif tidak membatasi. Nah, itu mungkin. Jadi ketika sekarang berbicara eksklusif, anak-anak autistik itu tidak bisa diterima di sekolah reguler. Nah, sekarang undang-undang sudah ada, harus menerima karena sudah inklusif. Jadi di SMA sekarang ada yang tunanetra, ada. SMA negeri ada, bahkan ada kuota khusus di sekolah negeri itu untuk menerima anak-anak istimewa. Tapi memang dibatasi memang. Kenapa? Ya ini kembali lagi SDM dan infrastruktur itu yang belum siap ketika kita undang-undang sudah jadi, di bawahnya belum siap itu. Oke, kalau misalnya apa sih? Kalau tadi kan tunanetra, artinya kan mungkin dia hanya terbatasnya di mata ya. Betul. Tapi pemikirannya mungkin biasa. Nah, Betul. ini gimana kalau yang pemikirannya itu misalnya apa ya? Down syndrome? Yes. Itu masuk kemana? Ya, baik. Yang pertama tadi ketika kita melihat tunanetra ini secara akal biasa. Down syndrome itu kan dia punya IQ di bawah rata-rata. Memang di Indonesia sekarang dibatasi ketika berbicara inklusif. Nah, jadi mereka akan ke SLB. Jadi SLB sekarang tidak ditutup, masih ada. Bahkan masih dibutuhkan. Kenapa? Karena kita sedang masa peralihan. Kalau di Finlandia sudah dari 300 sekolah SLB sekarang cuma 370. Kenapa? Karena sudah ada integrasi sekolah inklusif menerima. Mau itu autistik berat di sekolah reguler udah ada. Yang pakai roda sekolah reguler udah ada. Di kita masih terbatas. Jadi tadi kalau Down syndrome dengan IQ di bawah rata-rata, bahkan kadang kencing di celana masih celana. Ya di reguler karena jumlah siswa banyak, ya guru juga mungkin akan kesulitan. Hambatannya di situ. Bukan tidak ada SDM tapi guru kesulitan. Walaupun nanti akan ada istilahnya guru pendamping. Tapi ternyata sekolah inklusi sekarang hanya menerima anak yang kebutuhan khususnya ringan. Ringan itu. Bahkan ya itu dia. Kita harus bisa menyiapkan semuanya itu loh Kang. Oke, mungkin menyinggung yang tadi ya di Finland gitu ya sudah banyak sekolah inklusi. Nah di Indonesia sendiri mungkin Teh Tita pernah mendengar juga gitu bahwa di Bandung sendiri sudah banyak ya pendidikan inklusi itu ya, sekolah-sekolah inklusi Nah seberapa pentingnya gitu ya pendidikan inklusi di mata Teh Tita sebagai mahasiswa S3 program pendidikan khusus ini? Ya kalau menurut saya berkacamata sebagai seorang muslim, ini justru sangat penting. Bahkan urgensi peran ulama tuh justru penting juga. Bayangin ada surat
abasa wa tawalla, janganlah engkau bermuka masam. Rasulullah seperti tegur sama ada orang buta bertanya gitu ya. Itu di Al-Quran udah ada. Mungkin kenapa? Jangan bermuka masam. Bahkan si yang buta sendiri nggak tahu Rasulullah buka orang dia nggak lihat kan. Tapi esensinya di situ apa? Esensinya adalah bahwa mungkin barangkali orang yang datang pada diri beliau adalah butuh pengajaran. Butuh pengajaran apa? Mereka butuh ilmu. Jadi ketika pendidikan inklusi seolah-olah mungkin sekarang persepsinya bahwa aduh takut merepotkan, takut apa. Padahal ada ilmu di situ. Bahkan ada amanah besar dalam Al-Quran. Bahkan saya sendiri pengen banget bikin jurnal urgensi peran ulama. Kenapa? Ada anak cerebral palsy hafal Quran. Kebayang nggak? Dari gimana caranya? Ya Allah yang ngatur semuanya. Jadi peran pendidikan atau peran inklusi, sekolah inklusi itu ya sangat penting jelas. Kenapa? Saya berkacamatanya ya bukan pada buku-buku dari Barat. Kita kaji Al-Quran aja. Bahkan di Arab Saudi ada sekolah Al-Quran bahasa isyarat. Kita belum nyampe ke sana. Kita bahasa isyarat sendiri orang-orangnya SD-nya masih sedikit, bahasa isyarat bahasa Indonesia, apalagi bahasa Arab kan harus hafal Quran gitu ya Teh. Itu mungkin Teh. Jelas sangat penting banget kalau buat saya sebagai orang muslim gitu. Lalu kalau misalnya disandingkan dengan kondisi di Indonesia saat ini bagaimana tuh? Ya, kita kembali ke lapangan jelas ya. Tapi yang pasti saat ini ketika pemerintah mensupport, karena ini kita juga dapat amanah dari, kita kan punya perkumpulan di ya beberapa negara lah gitulah istilahnya, bahwa kita ingin sekali Indonesia menjadi sekolah yang inklusi gitu. Nah di lapangan sendiri memang saat ini masih terkendala Teh. Bahkan para pendamping lah istilahnya, para pendamping khusus dari background PLB ini karena masih sedikit, bahkan mereka juga keilmuannya kan antara di kampus dan di lapangan tuh beda ya. Ada beberapa jurnal mengatakan bahwa kompetensinya masih kurang gitu. Tapi saya yakin namanya kita pergi ke lapangan dengan ilmu itu memang butuh praktek yang butuh waktu. Karena anak yang dihadapi itu kan pasti walaupun satu misalkan diagnosa ini bisa jadi satu anak dengan anak ini beda. Betul. Misalkan Down syndrome ini Down syndrome. Pasti ini dengan itu pasti beda. Walaupun sama itu diagnosanya. Betul. Jadi memang anak-anak PLB even sendiri anak kembar sekalipun. Betul. Even anak kembar. Jadi anak-anak SLB misalkan di SLB anak PLB ngajar di SLB ya, ini bukan inklusi lagi di PLB, di SLB-nya. Ya, anak PLB sendiri kadang-kadang ketika ketemu satu diagnosa ini padahal di kampus belajar ini. Ya bisa jadi beda karakteristiknya walaupun diagnosis sama. Ada namanya pembelajaran individual. Itu program pembelajaran itu berarti namanya khusus, berarti gak bisa satu anak untuk yang lainnya gitu. Nah, itu kendalanya itu kalau di lapangan Teh. Itu mungkin itu ya. Oke, yang selanjutnya mungkin kita pun masih penasaran nih tentang harapan untuk Teh Tita sendiri, harusnya sekolah inklusi di Indonesia itu seperti apa? Dari kacamata Teh Tita loh sebagai mahasiswa yang sedang idealisnya ya. Di satu sisi Teh Tita sebagai mahasiswa, di sisi lain juga Teh Tita sebagai praktisi atau pelaksana. Nah, bagaimana harapannya? Kalau harapan tinggi banget ya pasti ya. Tapi nggak apa-apa, kita harus punya harapan yang tinggi ya. Kenapa? Biar kita punya visi yang besar terhadap sekolah inklusi di Indonesia sendiri. Harapan saya jelas bahwa sekolah inklusi harus tambah banyak. Dengan apa? Dengan pelaksanaan yang optimal juga. Nah, bagaimana supaya optimal? Nah, kita harus punya istilahnya kolaborasi. Kolaborasi orang-orang yang ahli, bukan hanya guru dengan guru, tapi guru dengan profesional, misalkan dengan terapis. Ada beberapa sekolah yang di sekolah itu sudah ada terapisnya. Nah, tapi memang jelas sekolah itu punya dana yang besar ya. Kemudian dampingi guru dengan keilmuan, misalkan mengikuti seminar-seminar. Karena kan ini ada jenjang karir. Nah ini yang menariknya itu adalah kalau guru swasta gampang ya kita misalkan dari sekolah. Nah ini yang guru di sekolah negeri ini loh. Ada guru yang mau mendekati pensiun gitu ya. Jangankan sampai untuk anak-anak inklusi yang misalkan yang tadi istimewa, anak yang reguler aja kadang-kadang bingung harus seperti apa. Jadi harapannya apa? Jelas sekolah inklusi ayo tambah banyak. Kita buat suatu kolaborasi yang sangat maksimal terkait keilmuan. Kolaborasi dengan siapa lagi? Bukan guru dengan guru lagi, dengan profesional-profesional, psikolog. Karena sekarang juga banyak orang tua mendiagnosa via Google. Jangan-jangan anak saya autis ya. Betul. Bacanya di Google. Padahal dia punya, misalkan kurang stimulasi dan sebagainya. Orang tuanya sibuk bekerja, jarang ngobrol. Nah itu harusnya ada edukasi juga dengan orang tua. Peran konselor. Itu harus peran, kenapa? Mengkonseling keluarga. Nah ini dia.
keluarga juga tidak hanya orang tua saja, mungkin seluruh anggota keluarga dia itu juga kan harus terlibat di situ. Ya, betul pasti. Apalagi kalau Ketika dengan treatment nenek itu ya. diberikan tidak hanya orang tua atau misalnya ini, tapi seluruh isi keluarga itu ikut treatment juga kepada anak yang bersangkutan ketika Yes, anak betul tadi ya. ada Betul sekali. apa yang terindikasi istimewa ya. Betul. Apalagi kalau yang dengan keluarga ada paman, ada nenek, bahkan ada labeling yang negatif. Jadi sebenarnya sekarang tuh peran keluarga juga sangat penting. Bahkan termasuk asisten rumah tangga Iya, sendiri ya. iya, betul, Harus dilibatkan juga ya. Ya, sekarang banyak juga istilahnya. Saya kemarin menghadapi satu keluarga, dua-duanya anaknya autis. Sekarang sudah usia dewasa autisnya. Terbayang oleh saya bagaimana repotnya orang tua. Tapi orang tuanya sangat baik banget, maksudnya dia nyari ilmunya. Nah, ini kan kalau nyari ilmunya gampang ya. Orang tua yang terbuka. Bagaimana orang tua yang sangat awam disumputkan eta sisi anak tuh kan kasihan. Iya, betul. Tidak bersosialisasi, dianggap itu suatu penyakit yang Aib aib lah. Nah, ini justru, dan ada parenting juga yang makanya kolaborasi itu banyak, bukan hanya guru dengan guru di sekolah, tapi bagaimana kita mensosialisasikan orang tua, lingkungan masyarakat. Karena inklusi sendiri bukan hanya terbatas pada sekolah, inklusi terhadap lingkungan masyarakat. Betul. Sekarang banyak di trotoar, misalkan dibedain buat pejalan yang tunanetra, itu sudah inklusi. Itu kenapa? Kamu tahu nggak? Di trotoar Nggak tahu. apa cirinya? jalan yang kuning itu Nggak loh. tahu. Nah, itu ada jalan yang kuning itu buat tunanetra gitu. Atau di lift ada tanda braille itu. Iya, betul. Oh, iya. Ada di lift itu yang menunya itu braille. Atau ada suaranya, kenapa lift ada suaranya? Untuk menandakan udah lantai ini bukan buat kita, kita bisa lihat itu. Tapi untuk yang tunanetra, oh ya itu udah nyampe sini turun. Itu sudah inklusi, bukan hanya terbatas pada sekolah, tapi lingkungan masyarakat. Itu Kang. Harapan saya ya pasti. Berarti kalau harapannya Berarti tadi harus ada kolaborasi itu. Kolaborasi. Tadi kan bicaranya tentang harapannya lebih diperbanyak lagi sekolahnya. Berarti faktanya adalah kita tuh masih kekurangan sekolah inklusi. Ya, jadi sekolahnya udah banyak, cuma bagaimana penerimaan sekolah untuk mengakomodir bahwa oke, kita siap menjadi sekolah inklusi, kan itu butuh proses. Ada sosialisasi dengan orang tua. Sekolah udah banyak di Indonesia, banyak banget sekolah sekarang. Alhamdulillah Indonesia bahkan SD penuh sekarang, masyarakat sudah mulai melek huruf bahwa anak itu harus sekolah. Tapi ini kefahaman terhadap ya mungkin pemilik sekolah bahwa siap nggak ini nerima anak yang istimewa. Nah, mungkin ini yang harus kita menyadarkan masyarakat bahwa istimewa di sini itu bukan aib kok. Justru ada ilmu di sana. Bahkan istilahnya tuh bukan hanya guru yang harus kita ini kan ya, lingkungan masyarakat, karena guru juga kan bagian dari masyarakat. Jadi bagaimana kita sosialisasi dan sebagainya itu kan butuh waktu kayaknya, tapi ya itu visi besar tuh harus seperti itu. Mulai dari sekarang mau itu konsekuensi seperti apa, ya kita harus siap. Mungkin ini kok mentang-mentang sekarang juga banyak sih Kang orang menolak orang tua, bahkan menolak ini orang tua loh. Menolak. Kebayang nggak kalau dia menjadi orang tua anak yang istimewa, diperlakukan seperti itu. Saya punya pengalaman menarik nih Kang. Dulu saya di salah satu sekolah SMK, saya sempat jadi guru BK juga. Ada, ya tadi ayahnya seorang kepala sekolah, anaknya autistik, anak remaja. Ini udah kelihatan. Kepala sekolahnya manggil saya, Bu tolong dong kasih tahu ke bapaknya, anaknya nggak bisa diterima. Lah kenapa, saya belum ketemu. Ternyata ketika udah ngobrol, anaknya autis. Terus saya mau menyampaikan tuh berat loh Kang. Kenapa? Bagaimana harapan orang tua anaknya, karena autisnya autistik ringan, tapi sekolahnya nggak siap, bukan nggak mau, nggak siap, karena kan namanya SMK itu kan dengan kejuruan, khawatir anaknya dibully di sekolah itu, guru belum disiapkan, makanya ini masya Allah bagaimana terseret oleh kurikulum gitu kan. Saya nyampainya, bayangin yang datang ke sana tuh bapak-bapak, saya bilang ya bapak, anak bapak tuh masya Allah sangat istimewa, karena saya paham di bidang psikologi waktu itu. Bapaknya udah bayangin bapak-bapak mau nangis. Ini biasanya ibu-ibu nangis nih. Jadi pasti ibu mau menolak anak saya belum ngomong. Aduh bapak, bukan menolak, kami tuh belum siap. Saya akhirnya mengarahkan pada sekolah inklusi yang udah siap. Tapi memang betul, sekolah inklusi yang sudah siap tuh harganya awis kan. Pasti. Awis. Jadi sekarang tuh maksud saya tuh, ayo sekolah-sekolah yang lain bukan mau menggratiskan, tapi yo ya maksudnya siapkanlah secara infrastruktur dan sebagainya. Mungkin barangkali orang yang mungkin ada orang-orang yang mampu ikut mendonasikan gitu. ya. Jadi subsidi sidang ya. Betul. Sekarang mahal sekali sekolah-sekolah inklusi, swasta terutama.
Karena kan harus ada biaya tambahan juga, biaya pendamping Iya. anak-anak, helper lah istilahnya. Iya. Untuk SDM di sekolah tersebut. Betul. Jadi bukan hanya guru utama, itu dia. Dan Ngebayang. pendamping itu mungkin satu orang satu per Iya, helper betul. ya. Betul. Ya, kebayang kalau 30 kelas semua gitu berarti 30 helper. Nah, ini Dan menarik nggak nih. mungkin- Dan nggak nggak mungkin mungkin satu kelas 30 orang. Menarik. Banyak banget. Karena dibatasi kan. Dibatasi. Jadi memang kenapa dibatasi? Karena kan jangan sampai penuh sama helper ya. Misalkan satu kelas itu ada 2 siswa ABK atau 3. Oh, ada aturannya. Ada aturannya. Karena kan kita juga membatasi ruang gerak gitu. Di ruangan itu misalkan, apalagi kalau sekolah reguler ya. Misalnya SMA 30 orang. Misalkan ABK-nya 2 di situ. Kalau SMA kan ya dia bisa dilepas dari jauh gitu. Tapi kalau anak di SD kan itu kebayang, apalagi kalau anak ADHD. Iya, nggak bisa diem Hiperaktif, ya. nggak bisa diem. Kebayang kalau tadi ada 30-30-nya. Nah, itu dibatasi Kang. Dibatasi 2, bahkan ada yang 1 mungkin itu Kang. Ada aturannya. Oke. Tadi menyinggung tentang kolaborasi ya. Yes. Kolaborasi di sekolah untuk Iya, sekolah inklusi. Nah, apa sih gitu semacam seperti apa gitu kolaborasinya? Boleh nggak diceritakan? Baik, yang pertama misalkan guru kelas nih. Guru kelas kan biasanya mereka taunya anak-anak itu ya reguler biasa. Tapi ketika ada anak istimewa nih, dia harus kolaborasi dengan siapa? Kalau di sekolah itu ada konselor, maka dia akan ngobrol dengan konselor. Ini anak-anak ini kebutuhannya apa? Terus kebutuhan belajarnya apa? Jangan sampai ada anak tinggal kelas gara-gara nilai akademik rendah. Kenapa? Gurunya tahu nih dia bodoh, nggak bisa nih. Ini nggak boleh kayak gitu. Zaman dulu kebayang TDA mungkin kan ya, ada nungendog gitu naik. Iya benar. Sekarang nggak boleh kayak gitu. Kenapa? Kebayang nggak kalau dia IQ-nya udah mentok di situ, panjang ngedok di kelas terus sampai umurnya 12 tahun. Nah, makanya peran kolaborasi itu ketika guru kelas tidak tahu, ini anak kenapa ya? Maka dia harus konsultasi dengan konselor atau psikolog kalau ada psikolog di situ. Atau guru BK. Nah, kalau memang anaknya istimewa hasil psikotesnya dan sebagainya, nah yang psikotes pun kita tidak bisa nih orang sembarangan, harus sama biro psikologi. Makanya kolaborasi dengan siapa? Biro psikologi. Maka itu terus berlanjut. Oke, evaluasi dari biro ini seperti ini, gurunya seperti ini, maka apakah perlu ada pendamping khusus? Kolaborasi lagi dengan guru pendamping. Terus apa lagi? Wah, dengan siapa lagi? Dengan kurikulum. Karena ada kurikulum yang disesuaikan. Iya. Kurikulum disesuaikan. Kalau anak kelas 1 yang reguler biasanya misalkan dapat 100 ini seperti ini, mungkin anak ini dapat 100 persepsi dia tuh 50 dia. Tapi 100-nya anak yang biasa normal. Iya. Kebayang itu. Dengan siapanya kolaborasi panjang banget. Kurikulum, kemudian tadi dengan konselor atau psikolog, biro psikologi. Bahkan kalau dia diperlukan terapi, tadi kayak anak disleksia, maka kita arahkan follow up kasusnya ke treatment, misalkan di akhir waktu, misalkan di weekend. Kalau ada sekolah Mutiara Bunda itu bagus sekali ya, memang sekolah pertama inklusi ya di Arsa Monik itu. Di sana disiapkan tuh evaluasinya luar biasa. Mungkin kami juga, ya kami di sekolah kami juga sama ke sana merujuk ya. Tadi nggak apa-apa menyebutkan merek ya. Oh iya, sorry, sekolah ya. Apa? Ini promosi ya, maaf. Promosi. Tapi bukan sekolah aku kok, senang. Oke, lanjut ya. Ya itu dia. Maka kita hari ini berkolaborasi itu penting supaya apa? Kita menolong orang loh. Jangan sampai salah kaprah. Kalau kita datang ke sakit perut, datang ke dokter kanker, ya overlap kita obat kita ya. Ya kalau kita sakit mah, ya ke dokter umum juga cukup. Iya, betul. Jadi bagaimana si anak yang ada di sekolah inklusi yang istimewa itu ditangani sebaik mungkin sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kebutuhannya ini tahu tuh dari mana? Ya kita berkolaborasi, tahu dengan dari psikolog harus seperti ini, dengan terapi harus seperti itu. Bahkan orang tua pun penting di sini kolaborasi itu. Kenapa? Ya anak nggak mungkin 24 jam di sekolah. Dia pasti ke rumah. Banyak sekarang orang tua yang nganggap, ini buat apa sih ada helpernya, kok kayak biasa aja, anak saya kok nggak pinter-pinter. Ya kita bukan ingin ekspektasinya ya punten-punten ya, kadang-kadang orang tua kadang ekspektasinya tinggi banget, udah sekolahnya udah mahal, ada helpernya, pengennya sama dengan anak yang lain. Padahal bahkan anak-anak yang lain dengan sama anaknya juga beda. Maka inilah kita perannya, bahkan bukan hanya dengan profesional dan personal, orang tua hadir di sana. Dan sekarang juga menarik di pendidikan khusus adalah bagaimana orang tua juga diajarkan
supaya bisa mendampingi anaknya di rumah. Jadi ada kesesuaian, jangan sampai di sekolah diajarin, oh ya kan ada anak-anak yang masih sulit, misalkan nggak bisa pipis di kamar mandi gitu, orang tuanya malah sering bantuin, jadi nggak mandiri. Nah itu penting juga kolaborasi dengan orang tua, kefahamannya itulah ya. Itu mungkin teh. Ya, jadi satu sama lain lah, intinya semua lingkungan atau ruang lingkup yang ada di wilayah inklusi tersebut semuanya harus kolaborasi, kerjasama lah ya. Yes, betul. Satu sama lain harus memahami anak-anak inklusi juga. Terus treatmentnya harus seperti apa ya, banyak juga belajar seperti kita belajar ke Teh Tita sekarang gitu ya. Satu lagi mungkin Teh Tita ada menyampaikan nggak buat orang tua yang saat ini dianugerahi anak-anak istimewa. Ada yang mau disampaikan nggak Teh Tita? Iya, bagi para orang tua yang hari ini punya anak yang istimewa ya. Sebenarnya kita semua juga dianugerahi anak istimewa, hanya saja kita diberikan karakter anak yang berbeda. Mungkin itu teh. Yang pertama, bersyukur harusnya. Kenapa? Berarti kita punya kelebihan yang Allah tahu kita mampu. Yang kedua, selain bersyukur, kita harus cari ilmunya. Supaya apa? Supaya tahu anak yang istimewa itu kita bisa mengembangkan bakatnya. Banyak sekali sekarang anak-anak seperti itu, kalau kita lihat hafiz Quran, anak-anak cerebral palsy. Yang bahkan makanya peran ulama tuh penting banget ya, memahamkan para orang tua. Ini anak-anak seperti ini Allah tidak mungkin tidak ada menciptakan. Jadi kalau suatu kelemahan itu pasti ada 1 juta kelebihan lah gitulah ya. Betul. Makanya para orang tua yang hari ini punya anak istimewa, bersyukur, cari ilmunya, kembangkan bakatnya, maka nanti di akhirat kita panen. Lah panen. Aduh, saya sampai merinding ini. Yes, panen betul teh. Karena anak-anak, apalagi anak-anak yang saya menarik, ada kajian dari para ulama bahwa karena kakaknya dua-duanya itu dia cerebral palsy. Yang menarik adalah bahwa anak-anak yang istimewa yang secara akal tidak sempurna, dia hanya singgah, malaikat yang singgah ke dunia. Kenapa? Karena gak ada hisab deh. Bayangin gak ada hisab, jangan-jangan kita yang dosa marah-marah mulu ya. Kenapa? Itu malaikat yang singgah sementara ke dunia. Ya mereka gak paham apa-apa di dunia, ketawa biasa sampai dewasa. Mungkin dewasa juga dimandikan oleh kita. Maka pahalanya bagi para orang tua yang seperti itu, Masya Allah. Panen nanti di akhirat. Dia yang narik kita ke surga. Kenapa? Dia gak dihisab. Makanya kadang-kadang kalau ada anak-anak istimewa tuh bukan untuk melabeling, aduh ini nyusahin orang, enggak. Bukan, mungkin di dunia nyusahin, nanti di akhirat kita ditarik. Mau gak sih kayak gitu? Apalagi para pendidiknya yang sabarnya harus luar biasa. Seperti itu makanya kadang-kadang kita, ya saya kenapa sangat tertarik seperti itu, karena yakin bahwa Allah itu ilmunya luas sekali, mau itu dari siapapun, termasuk dari anak-anak istimewa. Ya itu dia teh, dari para orang tua juga yang istimewa. Hari ini saya juga banyak belajar kok dari para orang tua yang punya anak-anak istimewa itu kan teh. Itu mungkin, aduh thank you banget ya Tita. Yes. Ilmunya sangat-sangat bermanfaat jelasnya ya. Apa ya, bikin aduh gimana gitu. Ayo, tapi sampai merinding loh tadi dengarnya. kita kuliah lagi teh, sekolah yuk di UP. Nyusul nanti. tahun depan Insya Allah. Oke, gimana? Ya mungkin untuk kajian sementara kita di inklusi hari ini mungkin nanti ada episode-episode selanjutnya ya. Mantap ya. Nah barangkali teman-teman apabila ada pertanyaan mungkin, apapun itu, apalagi berhubungan dengan pendidikan inklusi dan lain-lain, itu bisa di kolom komentar, silakan tanyakan. Nanti kurang lebih nanti kita akan bantu untuk edukasi juga di The Review Edutainment. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe dan ke tombol loncengnya diklik ya, biar teman-teman bisa mengupdate diri di The Review Edutainment Podcast Channel gitu. Mungkin sekian dari saya Mr. Nyonyo, saya Dea, dan saya Tita. dan Teh Tita. Kami untuk hari ini kita undur diri. Semoga kita bisa mengkaji lebih dalam lagi, kita dan lebih menghadirkan paham konten-konten yang jauh lebih bermanfaat lagi. Amin. Oke. Sekian dari kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. See you next time. Bye. The Review Edutainment, podcast channel yang mengedukasi dan menghibur. Are you ready? Share your mind.